Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, saya Muhammad Rizky Aldi dengan NRP 3322610 dari Prodi Sains Data Terapan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Baik, di sini saya menjelaskan tentang program yang telah saya buat, yakni program validasi NIK warga Ponorogo dengan menerapkan yang pertama ada naming convention, kemudian ada regex atau regular expression, kemudian ada class, ada encapsulation, dan juga inheritance. Oke, langsung saja kita ke programnya. Baik, di sini programnya kita lakukan import terlebih dahulu, yakni menggunakan regex ya, import array ini. Kemudian di sini yang pertama ada 3 kelas, yakni kelas validasi NIK, kelas kecamatan, dan juga kelas warga Ponorogo. Yang pertama ada kelas validasi NIK. Jadi kelas validasi NIK ini bertujuan untuk melakukan validasi NIK yang kita cek apakah warga tersebut berasal dari Ponorogo atau bukan. Di sini juga ada init method. Jadi init method itu ini ada initnya ini, atau juga disebut dengan method constructor yang memuat parameter NIK. Nah, ini ada instant attribute dan NIK tersebut. Kemudian di sini juga ada metode isValid untuk validasi NIK menggunakan pattern ini yang diawali dengan 3502. Jadi di sini 35 ini artinya adalah kode untuk Provinsi Jawa Timur, kemudian 02 untuk Kabupaten Ponorogo. Kemudian berikutnya ini untuk 2 digit berikutnya untuk kecamatan, 2 digit berikutnya untuk 2 digit berikutnya untuk tanggal lahir, bulan lahir, dan juga tahun lahir, dan juga 4 digit yang terakhir itu untuk komputerisasi. Nah, di metode isValid ini jika sesuai dengan pattern ini maka kita return true, dan jika tidak sesuai maka langsung kita di sini return false. Nah, kita ke kelas yang berikutnya, yakni kelas kecamatan. Jadi kelas kecamatan ini merupakan kelas turunan atau subkelas ya dari kelas validasi NIK yang di atas ini tadi. Nah, di sini menggunakan super init ini NIK untuk menggunakan konstruktor dari kelas validasi NIK dan menginisialisasi atribut NIK tersebut. Jadi biar dapat digunakan juga di sini ya. Kemudian di sini kita tambahkan ada instant attribute, yakni yang pertama ada kode kecamatan. Ini, nah ya. Kemudian ada nama kecamatan. Di sini nama kecamatannya saya sudah patenkan ya di sini. Ini saya sudah sesuaikan dengan kode dari Kemendagri, yakni 01 untuk Selahong, 02 untuk Nerayun, dan seterusnya. Ini sampai 21 untuk Kecamatan Budak. Jadi di Kabupaten Ponorogo itu terdapat 21 kecamatan dengan penomoran sebagai berikut ini tadi. Kemudian di sini saya melakukan encapsulation pada nama kecamatan agar tidak dapat diakses dari luar. Nah, untuk mengaksesnya di sini saya membuatkan metode baru, yakni get nama kecamatan yang berfungsi untuk mendapatkan nama kecamatan berdasarkan kode. Nah, jika kode kecamatan itu ada di nama kecamatan ini tadi, jika ada maka itu return nama kecamatan tersebut. Nah, jika tidak ada maka di return none. Nah, kemudian untuk kelas yang berikutnya, yakni kelas warga Ponorogo atau ini juga sama, yakni kelas turunan atau subkelas dari kelas validasi NIK. Jadi ini nanti bisa digunakan untuk memanggil konstruktor dari kelas validasi NIK dan juga menginisialisasi atribut NIK tersebut sehingga dapat digunakan ya, yang ada di sini baik metodenya ini dapat digunakan. Nah, berikutnya di sini ada get lokasi, yakni untuk mendapatkan lokasi di kecamatan itu berdasarkan NIK. Nah, di sini if menggunakan if di sini jika is valid, jika ini tadi jika patternnya ini valid atau setelah di return true maka ini akan dijalankan. Jika tidak maka dia akan di return none. Ya, di sini yang dijalankan nanti ada variabel atau ini ada variabel kode kecamatan ya. Jadi ini digunakan untuk slicing, yakni untuk indeks atau untuk digit urutan ke-5 dan juga ke-6 untuk mendapatkan digit kecamatan. Nah, kemudian di sini ada kecamatan, the self the nick, kemudian kode kecamatan. Ini untuk mendapatkan kode kecamatannya tadi berapa, saya masukkan di sini. Kemudian ini ada nama kecamatan,
Nah, jadi nama kecamatan ini nanti akan kita gunakan untuk mendapatkan nama kecamatan dari get dari metode get nama kecamatan ini. Jika ini nanti sesuai, maksudnya kode kecamatan yang telah di slashing itu ada di antara 01 sampai 21 ini, maka itu akan direturn. Jika tidak ada, maka akan non. Nah, ini nanti kemudian akan menjalankan ini return nama kecamatan. Nah, jadi selanjutnya ini saya membuat loopingnya. Nah, programnya itu berawal dari sini. Oke, kita cetak terlebih dahulu, cek validasi warga Ponorogo, kemudian NIK, kita masukkan NIK-nya terlebih dahulu. Ini harus sesuai ya NIK-nya tadi. Kemudian di sini ada ini tadi, selanjutnya ada objek yang memuat NIK, jadi namanya warga. Kemudian di sini juga ada lokasi untuk mendapatkan lokasi di mana sih kecamatan sesuai dengan NIK tersebut. Kemudian if lokasi is known, jika lokasinya yang direturn ini known, maka itu NIK tidak valid atau bukan warga Ponorogo. Dan jika yang direturn nama kecamatan, maka yang dicetak warga dengan NIK tersebut berasal dari kecamatan tersebut, dari Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Nah, jalannya aplikasi tersebut nanti kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian setelah kita buat objek baru yang memuat NIK, nah ini, kemudian di lokasi ini untuk mendapatkan lokasi, menjalankan get.lokasi ini untuk mendapatkan nama kecamatannya. Kemudian jika sudah, di sini akan dicek apakah ingin melakukan cek NIK lagi atau tidak. Berikutnya kita coba, ini saya sudah mencobanya, yakni untuk cek validasi warga Ponorogo. Untuk kita masukkan NIK-nya, yakni 35, ini dari 3502 ini harus wajib ini nama untuk kode untuk Ponorogo. Kemudian 20, yakni untuk kecamatan Jambon ya di sini. Nah, apakah benar 20 ini dari kecamatan Jambon? Ya, ini 20 dari kecamatan Jambon. Nah, 20 ini dari untuk kode kecamatan, 08 menandakan di lahir tanggal 8 bulan 1 tahun 2003, kemudian dengan nomor komputerisasi 0001. Dan ini nomor komputerisasi ini harus 4 digit ya, agar didapatkan nomor NIK itu berjumlah 16. Jadi rincian dari NIK itu kurang lebih seperti itu. Kemudian kita cek lagi di sini. Di sini kita coba untuk kode 10. Nah, ini dari Kecamatan Siman, apakah benar? Nah, oke, di sini dari Kecamatan Siman. Selanjutnya kita cek validasi. Misal kita di sini buatnya jumlah dari NIK itu tidak sesuai, maka yang dicetak nanti NIK tidak valid. Nah, ini berjumlah 15 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, hanya berjumlah 15. Oleh karena itu NIK tidak valid atau bukan warga Ponorogo. Selanjutnya, jika kita misalkan nih, yang kita input itu 22 atau lebih dari yang ditentukan di sini, atau kodenya tidak ada. Di sini kan kodenya yang maksimal itu ada 21. Kemudian di sini untuk uji coba, yakni di sini ada 22, maka yang akan dicetak nanti NIK tidak valid atau bukan warga Ponorogo. Oke, itu untuk penjelasan bagaimana programnya berjalan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang analisis program, yakni terkait 5 tadi yang di awal. Ini ada naming convention, ada regular expression atau regek, ada class, ada encapsulation, dan juga ada inheritance. Baik, yang pertama ada naming convention. Jadi pada umumnya untuk penamaan kelas itu menggunakan notasi camel case atau diawali menggunakan huruf kapital ya. Nah, ini saya sudah menerapkan. Nah, ini harus diawali dengan huruf kapital untuk penamaan kelas. Kemudian kelas kecamatan juga, dan kelas warga Ponorogo juga seperti itu ya. Nah, berikutnya untuk naming convention-nya ada penamaan variabel menggunakan notasi snake case. Jadi snake case itu setiap kata itu dipisahkan dengan garis bawah. Contohnya ini untuk kode kecamatan, ada get lokasi, kemudian ada nama kecamatan, ini nama underscore kecamatan. Jadi biar mudah dalam melakukan pemahaman terhadap suatu coding tersebut. Berikutnya ada penggunaan konvensi penamaan yang jelas dan deskriptif membantu
memahami fungsi dan tujuan dari setiap kelas, metode maupun variabel. Nah, jadi penamaannya ini sudah cukup jelas. Ya, ini di sini ada validasi NIK yang memuat kelas validasi, kemudian kelas kecamatan, kemudian ada juga ini kelas warga Ponorogo yang memuat untuk mendapatkan lokasi, kemudian di sini metode get lokasi untuk mendapatkan lokasinya, dan di sini juga kode kecamatan yang memuat kode kecamatan yang telah di-slicing dari NIK yang berjumlah 16 tadi. Kemudian di sini juga ada kecamatan, ada nama kecamatan yang memuat nama kecamatan yang telah kita peroleh dari metode yang dijalankan yakni get nama kecamatan tersebut. Nah, ini sudah sesuai ya untuk kode kecamatan, untuk nama kecamatan juga value-nya sesuai. Berikutnya di sini juga untuk looping juga udah sesuai ya, NIK, maksudnya inputnya itu juga NIK. Misal kita beri nama di sini A gitu. Ya, itu nanti tidak menerapkan prinsip-prinsip dari naming convention. Jadi sebagai orang awam untuk memahami coding tersebut itu harus kita lihat, oh isinya A ini NIK. Nah, itu tidak menerapkan naming convention. Oleh karena itu, kita harus menerapkannya agar mudah dipahami dan lebih jelas ya. Ini untuk NIK, ini filenya juga sama, harus input NIK, kemudian warga Ponorogo ini juga penerapan dari warga Ponorogo sebagai objek yang memuat NIK. Jadi di sini sesuai ya dengan penerapan naming convention. Di sini juga ada cek ya. Ini untuk mengecek apakah ingin melakukan cek NIK lagi atau tidak. Oke, untuk naming convention udah saya jelasin. Berikutnya ada regular expression atau regek. Jadi regek ini menggunakan modul atau library array untuk melakukan pencocokan pada pola nomor NIK. Nah, patternnya tadi sudah saya jelaskan. Ini 3502. Nah, itu untuk kode Ponorogo. Ini diawali karena 35 itu provinsi, 02 itu kabupaten atau kota, dan 2 digit berikutnya untuk kecamatan, dan seterusnya. Ini sudah dijelaskan di awal tadi. Kemudian ada metode rematch untuk mencocokkan pola dengan NIK yang telah diberikan. Berikutnya ada class. Jadi kelas di sini yang saya buat tadi ada 3, yakni ada validasi NIK, kecamatan, dan juga warga Ponorogo ini tadi. Nah, ini ada 3 kelas. Nah, ini kemudian di dalam setiap kelas itu terdapat ada init method, ada juga beberapa metode yang terdapat di dalamnya. Nah, dari kelas tersebut, nah ada validasi NIK ini tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ada encapsulation. Jadi encapsulation itu saya letakkan di nama kecamatan agar tidak dapat diakses dari luar ya. Jadi untuk mengakses nama kecamatan itu kita harus menjalankan metode get nama kecamatan ini. Oke, ini ada encapsulation-nya. Nah, ini yang bersifat private. Nah, ini atribut tersebut tidak dapat diakses secara langsung dari luar kelas. Berikutnya ada inheritance, yakni kecamatan dan juga warga Ponorogo yang mewarisi kelas validasi NIK tersebut. Ini dapat dideklarasikan dengan kecamatan validasi NIK. Nah, kurang lebih penulisannya seperti ini. Nah, kemudian untuk memanggil konstruktornya di sini menggunakan ada super init, kemudian buka kurung NIK. Oke. Ini pewarisan ini memungkinkan kedua kelas turunan tersebut untuk menggunakan metode isValid. Nah, jadi untuk mendefinisikan kelas validasi NIK itu dapat digunakan metode isValid tersebut. Nah, program ini digunakan untuk melakukan validasi NIK warga Ponorogo dan menampilkan alokasi kecamatan di mana ia tinggal atau berasal ya. Kemudian jika NIK valid dan jika tidak, yang akan dicetak ini tadi. Jika tidak, nah NIK tidak valid atau bukan warga Ponorogo. Nah, program ini berjalan dengan looping well dan meminta input NIK dari pengguna untuk menampilkan hasil. Nah, itu tadi sudah saya jelaskan di sini tadi. Nah, jadi program yang saya buat ini sudah menerapkan kelima syarat yang telah ditentukan tersebut, yakni naming convention, ada juga regek atau regular expression, kemudian ada class, kemudian ada encapsulation, dan juga ada inheritance. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari program yang telah saya buat ini. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.